Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tugas belajar mengajar. Bunyi hadis tugas belajar mengajar yakni wa an anasi qala ja anasun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an ba'ath ma'ana rijalan yu'allimunal qur'ana wa sunnata faba'atha ilaihim sab'ina rajulan minal ansori yaqulu lahum qurra'u fihim kholi haramun yaqra'unal qur'ana wa yatadarasuna bil laili yata'allamuna wa kanu bin nahari yaji'u nabi ma'i fayadu'unahu fil masjidi wa yahtatibu nafayabi'unahu wa yashtaruna bihi ta'ama la ahli sufati fil fuqara faba'athahumun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yab'u lamakan faqalu Allahumma balligh anna nabiyyana an qad lakinaka fardina an kawarodita anna wa ata rajulun haramin khola anisim min khalfihi fata'anahu birumi hatta anfadah faqala haramun furtu wa rabbil ka'bah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwanakum faqad kutilu wa innahum qalu Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad lakinaka faradina ka anka waradita anna muttafaqun alaihi wa hadzal fadl muslim. Kosakatanya ab'ath artinya kirimlah atau utuslah, nasun artinya serombongan manusia dari penduduk Najd, al-qurra'u yakni orang yang ahli membaca Al-Quran dan memahami maknanya, jamak dari qori. Kholi haramun yakni pamanku namanya Haram, yakni Haram bin Malhan. Li ahli sufati artinya bagi penghuni Sufah, yakni mereka para sahabat yang miskin tinggal di emper Masjid Nabawi. Yaji'una artinya mereka datang membawa air. Wayah tatibuna artinya mereka mengambil kayu bakar dari hutan. Fa'arodu artinya mereka menyerang. Lakinaka artinya kami bertemu kepada engkau atau mati syahid. Fata'anahu artinya kemudian ia menusuknya. Furt artinya aku beruntung. Terjemahannya yakni dari Anas radhiyallahu anhu berkata, beberapa orang pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kirimlah bersama kami beberapa orang delegasi untuk mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengirimkan sebanyak 70 orang ahli Al-Quran atau Al-Qurra dari sahabat Ansor, diantaranya paman saya bernama Haram. Mereka ahli membaca Al-Quran dan tadarus pada malam hari. Mereka mempelajarinya dan pada siang hari mereka mengangkut air ke masjid, mengambil kayu bakar
dan menjualnya untuk membelikan makanan kepada penduduk Sufah atau Al-Sufah dan orang-orang fakir. Mereka itulah yang didelegasikan Nabi. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka diserang dan dibunuh. Maka mereka berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami, bahwa kami telah menemuimu atau wafat syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami." Kemudian seorang laki-laki mendatangi Haram, paman Anas tadi, dari belakang dan menusuknya dengan tombak sehingga tembus. Haram berkata, "Aku beruntung demi Tuhan Ka'bah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saudara-saudaramu telah terbunuh dan sesungguhnya mereka berkata, 'Ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami bahwa kami telah menemuimu wafat syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami." Hadis riwayat muttafaq alaih dan ini lafaz Muslim. Penjelasan atau syarah hadis. Yakni hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi menugaskan atau mendelegasikan para sahabat yang telah sukses dalam pembelajarannya untuk dikirim ke daerah luar yang membutuhkan pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Pengiriman itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permohonan dari sebagian wilayah yang merasakan kekurangan tenaga pengajar seperti negeri Najd. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa sekelompok orang yang datang dari penduduk Najd memohon kepada Rasulullah untuk mengirim para pengajar Al-Quran dan Sunnah di negerinya. Lalu Rasulullah mengirim 70 orang pengajar sahabat Ansor yang telah terseleksi, yaitu mereka yang ahli membaca Al-Quran dan mengetahui sunnah. Di antara mereka ada paman Anas bin Malik, yakni bernama Haram bin Malhan. Mereka itu diberi gelar Al-Qura, artinya ahli Al-Quran. Kriteria pengajar yang dikirim Nabi adalah ahli membaca Al-Quran pada malam hari, bekerja dan bersedekah pada siang hari, dan tulus melaksanakan tugas. Yang pertama, ahli membaca Al-Quran pada malam hari. Pekerjaan mereka membaca Al-Quran dan tadarus pada malam hari. Pada malam hari mereka mempelajarinya. Pekerjaan mereka Al-Qura yang akan dikirim Nabi ke penduduk Najd untuk mengajar pada malam hari ada 3, yakni membaca Al-Quran, tadarus, dan mengkajinya. Membaca Al-Quran suatu keharusan sebagai ibadah, baik dibaca dalam sholat maupun di luar sholat, baik sendiri maupun berjamaah. Tadarus adalah saling membacakan dan saling membenarkan ketika ada kesalahan. Sedangkan mempelajari Al-Quran ada kalanya dalam bacaan, pemahaman, maknanya, dan pengamalannya. Intinya, kriteria para pengajar yang dikirim Nabi adalah menguasai materi yang diajarkan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bisa membaca dan menulis dengan benar, memahami dan mengkaji maknanya, bisa memberikan pembelajaran bersama dan pengamalannya. Yang kedua, kerja keras dan sedekah pada siang hari. Pada siang hari mereka mengangkut air ke masjid. Pada siang hari mereka menimba dan mengangkut air di bawah ke masjid untuk diminum kaum muslimin yang haus datang ke masjid. Mengambil kayu bakar dan menjualnya untuk membelikan makanan kepada penduduk Sufah dan orang-orang fakir. Mereka orang yang sederhana hidupnya, tetapi mempunyai kemauan baik yang keras. Sekalipun mereka bukan orang kaya, tetapi sangat memenuhi perhatian terhadap orang-orang fakir miskin. Mereka selalu mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mengambil kayu dari hutan, kemudian dijual di pasar. Uangnya disedekahkan atau dibelanjakan makanan, minuman untuk bersedekah diberikan kepada penghuni Sufah yang miskin, orang-orang fakir. Para pengajar mempunyai jiwa pejuang yang kuat, rela mengorbankan segala kemampuannya, baik tenaga, pikiran, jiwa raga, dan harta benda untuk perjuangan di jalan Allah, terutama untuk membantu para sahabat yang tinggal di Sufah yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan beribadah bersama Rasulullah SAW. Mereka
diperbolehkan makan dan minum di tempat masjid, di dalam masjid. Tetapi kemudian para pengajar yang dikirim Rasulullah itu menghadapi ujian yang besar. Di tengah perjalanan menuju tujuan mereka diserang dan dibunuh musuh-musuh Allah. Ketika rombongan itu sampai di sumur Ma'unah, suatu tempat di negeri Huzail, yakni antara Mekah dan Asfan, dihalangi Amir bin Al-Tufail di kampung Bani Sulaim, Asyahril dan Qor. Kemudian dibunuh mereka. Mereka semua selain Ka'ab bin Zaid al-Ansari. Ia terluka dan diduga sudah meninggal, tetapi ternyata masih hidup dan kemudian mati syahid pada perang Khandaq. Rasulullah sangat berduka dan membacakan doa kunut kepada pembunuhnya selama 1 bulan. C. Ketulusan dalam pengabdian dan ridho terhadap ujian. Para pengajar itu patuh kepada Rasulullah dan tulus melaksanakan segala tugas untuk diemban dan ridho menghadapi ujian sekalipun membahayakan dirinya. Ketulusan mereka tercermin pada ungkapan mereka ketika diserang musuh dan akan dibunuh, yakni, ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami bahwa kami telah menemuimu wafat syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. Maka terbunuh demikian juga Haram bin Malhan menjadi syahid ketika ditembus panah dari belakang. Mereka hanya memohon kepada Allah agar peristiwa yang menimpa mereka itu disampaikan kepada Nabi. Mereka ridho dan Allah pun meridhoinya. Sungguh benar doa itu dikabulkan Allah. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi melalui wahyu sebagai pemuliaan kepada mereka, sehingga Nabi mengetahui dan menceritakan kepada para sahabat di Madinah bahwa mereka terbunuh di tengah jalan sebelum sampai dan berdoa dengan tulus. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini yaitu yang pertama, ketekunan para sahabat dalam membaca tadarus dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kriteria pengajar yang ditugaskan Nabi SAW adalah yang menguasai materi Al-Quran dan Sunnah, berjiwa perjuangan tulus dan senang dengan tugas itu. Yang ketiga, para pengajar sahabat Rasul yang siap melaksanakan tugas dengan ridho dan sabar terhadap ujian mendapatkan penghargaan dari Allah dengan datangnya wahyu kepada Nabi. Yang keempat, bolehnya makan dan minum di masjid asalkan bertanggung jawab. Biografi perawi hadis ini yakni Anas bin Malik. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Al-Nasr Al-Ansar Al-Khazraji. Ia hadir di Madinah di hadapan Nabi SAW bersama ibunya Ummi Sulaim ketika berusia 10 tahun. Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ini Anas bin Malik, seorang anak yang akan berkhidmah membantu engkau." Rasulullah menerimanya sebagai khodam atau pembantu dan berkhidmat selama 10 tahun. Selama menjadi khodam, Anas tidak pernah mendengarkan kata-kata Nabi yang menyinggung perasaan dan tidak pernah mempersoalkan apa yang dilakukannya. "Mengapa demikian?" atau "Mengapa kamu lakukan begini, kok tidak begini?" dan seterusnya. Dia seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi SAW. Doanya sangat menggembirakan bagi orang dahulu, tetapi aneh bagi umumnya orang sekarang, yaitu, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, berkahilah dia dan masuklah dia ke dalam surga." Doa Nabi dikabulkan Allah. Anas tergolong sahabat yang banyak harta dan banyak anaknya. Berkat doa Nabi SAW, ketika wafat, ia meninggalkan anak sebanyak 120 orang lebih dalam usia lebih 100 tahun. Ia meninggal dunia di Basrah pada tahun 93 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila salah kata, belepotan, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.